Halo teman-teman, selamat datang di MFAW 28. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat enemy bisa mengikuti player melewati dinding-dinding ini. Nah, kita akan menggunakan yang namanya A-Star Pathfinding. Jadi, enemy akan mengikuti player melewati dinding-dinding ini dengan menggunakan jalan tercepatnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan player dan juga enemy-nya. Ada juga dinding-dindingnya saya namai lava. Nah, dinding-dinding ini sudah saya kasih setiapnya box collider. Dan juga playernya sudah bisa saya gerakkan seperti ini. Tapi untuk musuhnya masih diam. Nah, kita akan membuat musuh ini bisa mengikuti player menggunakan A-Star Pathfinding. Pertama-tama buka browser kalian. Nah, di browser ketik di Google A-Star Pathfinding seperti ini. Nah, nanti ada aarongrandberg.com. Nah, kalian buka. Nah, setelah masuk, kalian klik yang download ini. Nah, download, tinggal pilih yang free version aja nggak apa-apa. Klik dan download. Ketika sudah di-download, dia akan menjadi Unity package seperti ini. Kalian bisa mengirim portnya dari sini. Jika kalian dari Unity, kalian klik kanan, import package, custom package. Nah, kalian cari file kalian ada di mana, atau kalian bisa buka folder kalian ini, drag and drop ke Unity kalian. Nah, dia akan seperti ini, banyak sekali. Nah, kalian tinggal import saja. Nah, setelah diimport dia akan ada assessment terrain auto upgrade. Nah, kemudian di hierarkinya kita akan buat sebuah game objek baru, game objek kosong. Nah, kita namai yang namanya A-Star Pathfinding. Star Pathfinding. Gini aja nggak apa-apa, atau A-Star gitu aja nggak apa-apa. A-Star. Nah, gunanya untuk apa? Nah, ini nanti digunakan untuk mengatur pathfinding kita di dalam game ini. Kita reset posisinya biar ada di tengah. Nah, di A-Star Pathfinding kita taruh atas saja biar selalu terlihat di hierarki paling atas. Nah, di game object ini kita tambahkan add component, cari Pathfinder. Nah, kita klik Pathfinder ini. Kemudian di grabs kita pilih grid grab. Nah, grid grab ini kita klik. Nah, di grid grab ini kita bisa melihat seperti ini. Karena kita menggunakan dua dimensi, kita klik dua dimensi. Nah, kita ubah ukurannya, klik yang ini, yang scale tool. Nah, kita ubah ukuran besarnya sesuai game yang akan kita buat. Nah, kita gunakan seperti ini. Nah, ini digunakan untuk mencari area yang akan kita gunakan sebagai musuhnya. Musuhnya bisa berjalan di layar ini, atau jalannya akan dilalui. Use 2D basic kita klik. Jangan lupa use 2D basic kita klik karena kita menggunakan basic 2D. Kemudian ke diameter ini. Nah, diameter ini kita untuk mencari per kotak-kotaknya atau per gridnya itu diameternya berapa agar bisa mendeteksinya. Biasanya saya buat 1,2 atau 1,1, 1,2 saja. Kemudian lanjut ke obstacle layer max. Nah, di sini digunakan untuk mendeteksi apa saja yang tidak bisa dilalui oleh player. Nah, pertama itu nothing. Nah, kita akan membuat lava ini. Nah, layernya lava kita akan menggantinya. Nah, di lava ini kita ke layer, kita buat layer baru yang namanya dinding. Kemudian kembali lagi ke lavanya. Nah, layer ini kita buat dinding. Jadi semuanya dari satu, semua dindingnya kita buat layernya jadi dinding ini. Kemudian ke A-Star Pathfinding. Nah, obstacle layer max ini kita ganti menjadi dinding. Jadi ketika kita scan, nah, dia tidak akan bisa melewati dinding-dinding ini, atau yang bisa dibilang, nah, dia hanya akan melewati jalur-jalur yang biru ini. Ketika dia melewati seperti ini, gandeng seperti ini, dia tidak akan bisa lihat sini. Jadi dia akan melewati memutarnya. Jadi saya akan memindahnya.
kita scan, nah dia akan berwarna biru seperti ini layarnya. Nah, yang bisa dilalui musuhnya yaitu biru-biru ini. Nah, yang merah-merah ini dia tidak akan bisa melalui karena ini termasuk dalam apa itu dindingnya. Jadi ada ketika di sini, nah di sini ini kita mau bisa lihat sini, nah tapi karena ini kedeteksi tidak bisa, jadi dia tidak akan bisa lihat sini, jadi lihatnya yang biru-biru ini saja. Setelah memasang ini, kita ke enemy-nya, kita tutup dulu yang Astar Pathfinding-nya, yang matanya ini kita klik, nah karena kita butuh layarnya. Kemudian ke enemy-nya, nah di enemy ini kita buat menjadi sebagai objek baru saja, jadi kita akan buat objek kosong yang namanya enemy. Nah kemudian enemy ini kita masukkan ke dalam game objeknya ini. Jadi yang enemy yang ada gambarnya itu kita ganti jadi grafiknya. Jadi biar bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita nanti. Ya sebenarnya yang enggak terlalu ngaruh sih. Jadi ada enemy biasa dan enemy grafiknya. Nah di enemy biasa ini, fullnya ini, objek kosongnya ini, kita tambahkan yang namanya AI Pad 2D 3D yang ini. Nah di sini dia akan langsung menambah yang namanya seeker. Nah seeker ini kita tidak akan apa-apakan karena ini udah otomatis. Kemudian ke iPad. Nah di iPad ini pertama-tama kita ubah orientasinya menjadi 2D, Y-axis forward for 2D games, karena kita menggunakan game 2 dimensi. Nah setelah itu kita buat radiusnya ini seukuran dengan player, jadi 0,32. Nah kemudian masuk ke bawah. Nah ini ada max speed, nah ini untuk kecepatan playernya, apa enemy-nya, jadi saya buat menjadi 3. Kemudian ke bawah lagi ke fix next waypoint. Nah ini, nah biar kelihatan ininya apa garis-garisnya, kita always draw gizmos dulu, jadi biar kelihatan terus. Kemudian fix next waypoint ini saya buat seukuran dengan player juga, enemy-nya, jadi saya buat 0,32. Untuk slow down distance ini untuk ketika enemy-nya itu mendekati target, dia akan mulai pelan, saya buat 0,6. Kemudian in race distance ketika dia berhenti, jadi ketika memasuki slow down distance yang magenta ini atau merah tua ini, dia akan mulai pelan, dan ketika end race distance atau mencapai garis akhirnya yang warna merah ini, dia akan berhenti. Kemudian ke gravity. Nah gravity ini gravitasi, kita buat none karena game yang kita buat ini berbentuk top down shooter atau tidak membutuhkan gravitasi. Nah kalau sudah begini, dia sudah bisa menggunakan Astar Pathfinding, tapi untuk targetnya dia belum dapat. Nah kemudian kita tambahkan yang namanya AI Destination Setter. Nah kita klik. Nah kemudian targetnya kita tambahkan, yaitu targetnya player, kita drag and drop ke target ini. Nah kemudian kita play. Boom, dia sudah bisa mengikuti player. Nah, jadi dia bisa mengikuti player. Nah dia akan berhenti. Nah seperti itu. Kalau kita gambar garisnya ke gizmos, terus kita seekernya kita centang, nah, kemudian kita kembali, nah dia akan membuat garis-garisnya seperti ini. Kalian bisa mengatur kecepatannya jika terlalu cepat. Ya itu saja untuk video saya tentang Astar Pathfinding. Jika kalian butuh sesuatu atau tutorial dalam bahasa Inggris yang mau di-Indonesiakan, kalian bisa komen di bawah, atau kalian bisa support saya melalui link di bawah di description. Terima kasih.